A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rohiyatul Ainun, NIM 3021328, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Taqwa, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan sejarahnya Perang Salib, tujuan dan dampaknya Perang Salib itu apa. Perang Salib pertama merupakan pemicu atau awal dari Perang Salib yang akan berlangsung selama ratusan tahun kemudian. Perang ini dimulai ketika bangsa Eropa Barat melakukan ekspedisi militer yang bertujuan untuk mendapatkan kembali tanah suci yang sudah ditaklukkan kaum muslim beradab-adab yang lalu. Sebenarnya, akar permasalahan dari perang ini tidak hanya terletak pada agama, tetapi juga karena masalah kondisi ekonomi Eropa yang tidak cukup baik kala itu. Sejak dicetuskannya himbauan untuk perang salib pada kesatria, petani, dan rakyat biasa dari banyak negara di Eropa Barat melakukan perjalanan darat dan laut menuju kota Yerusalem. Setelah tiba di Yerusalem, para tentara salib melancarkan serangan ke kota tersebut dan berhasil merebutnya pada bulan Juli tahun 1099, dan mereka juga mendirikan negara-negara Kristen, yaitu Kerajaan Yerusalem, County Tripoli, Kepangeranan Antiokhia, dan Country Edes. Perang salib menimbulkan beberapa akibat penting bagi sejarah dunia karena membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam. Melalui inilah hubungan antara Barat dan Timur terjalin. Pengajuan orang Timur yang progresif dan maju pada saat itu menjadi daya dorong bagi intelektual Eropa Barat. Dampak positifnya sangat dirasakan oleh bangsa Barat karena dari terjadinya perang salib, bangsa Barat mendapatkan perkembangan dan budaya dari Islam serta dapat mempelajari ilmu-ilmu yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Pada dasarnya, penyebab terjadinya perang salib adalah karena adanya kepentingan agama. Namun ada pula faktor-faktor penyebab lainnya dari faktor agama. Agama dianggap sebagai faktor utama pecahnya perang salib. Hal ini dibuktikan ketika para tentara Kristiani meletakkan simbol salib kepada senjata ataupun barang bawaan mereka. Ketika itu, di Barat terjadi gerakan kebangkitan agama yang membuat perintah Paus Urbanus II mendapat respon positif. Paus Urbanus II menyemarakan semangat perang umat Kristen untuk melawan kaum muslim. Hal ini dilakukan setelah kaum Kristen Eropa merasa kehilangan kebebasan mereka dan keamanan untuk bisa beribadah dengan tenang di Yerusalem. Padahal dinasti Seljuk Turki hanya menerapkan kebijakan baru agar tercipta suasana yang aman bagi umat Kristiani ketika beribadah di Yerusalem. Kebijakan ini kemudian disalahpahami oleh umat Kristiani sehingga mendorong sebagian dari mereka untuk berpartisipasi dalam perang salib dengan tujuan merebut Yerusalem dari kaum muslim. Perang salib kedua adalah perang salib kedua yang dilancarkan dari Eropa. Perang ini meletus akibat jatuhnya County Edessa pada tahun sebelumnya. Edessa adalah negara tentara salib yang pertama kali didirikan selama perang salib pertama 1095 sampai 1099 dan juga negara yang pertama kali jatuh. Perang salib kedua diumumkan oleh Paus Eugenius III dan merupakan perang salib pertama yang dipimpin oleh raja-raja Eropa seperti Louis XI dari Prancis dan Konrad III dari Jerman, dengan bantuan dari bangsawan-bangsawan Eropa penting lainnya. Pasukan-pasukan kedua raja tersebut bergerak menyeberangi Eropa secara terpisah dan sedikit terhalang oleh Kaisar Romawi Timur Manuel I Komnenos. Setelah melewati Bizantium dan memasuki Anatolia, pasukan-pasukan kedua raja tersebut dikalahkan oleh tentara Seljuk. Laos Konrad dan sisa dari pasukannya berhasil mencapai Yerusalem dan melancarkan serangan yang keliru ke Damaskus pada tahun 1148. Perang salib di timur mencapai kemenangan. Kegagalan ini memicu jatuhnya kota Yerusalem dan perang salib ketiga pada akhir abad ke-12.
Tentara salib yang mampu menggapai kemenangan adalah gabungan tentara salib Flandria, Frisia, Normandia, Inggris, Skotlandia, dan Jerman. Mereka berlayar menuju Tanah Suci. Di tengah perjalanan, tentara tersebut berhenti dan membantu bangsa Portugis merebut Lisboa tahun 1147. Sementara itu, Perang Salib Utara dikobarkan sebagai upaya untuk mengubah orang-orang menganut paganisme menjadi beriman Kristen, dan mereka harus berjuang selama berabad-abad. Demikian penjelasan dari video saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.